Masjid Lasem, Masjid Agung Lasem. Mau sepah kula niku piantun sing ngalim kowendel. Beliau itu adalah orang yang memang yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumatal laim. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumatal laim. Orang yang memang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak berpikir engko tanggepane wong-wong piye. Nanti wong-wong demen gak ya mbak aku, nanti orang-orang suka enggak ya sama saya, nanti orang cocok enggak ya sama saya. Pokok ketika itu adalah sebuah kebenaran, maka pasti akan beliau sampaikan. Walaupun mungkin beliau akan, cara saiki istilahnya, tapi biyen gak ono Pak ngono kuwi Pak. Mergo zaman biyen santri biyen iku paling elek, iku kaya aku Pak. Lah santri saiki paling apik wis kaya awakmu. Walhasil beliau memang luar biasa saya sebut. Beliau itu, kula nggih kadang-kadang gumun oleh marang sepah kula nggih. Kula niku wedi tenan oleh marang tua kula. Wedi tenan. Karena apa? Kami dari kecil, para masyayikh kami selalu menceritakan betapa luar biasanya Simbah Kyai Baidowi sebagai guru beliau. Entah itu orang tua saya sendiri, entah itu paman saya, paman-paman saya, Mbah Yai Fok lah, Mbah Yaitin lah, selalu bercerita bagaimana luar biasanya Kyai Baidowi Lasem, ngalime luar biasa. Hampir semua kitab beliau hafal. Kyai Baidowi. Wakilah Kyai Baidowi itu ada mungkin sekitar 11 atau 12 kitab tafsir yang beliau kuasai dengan baik. Bahkan seringkali beliau itu membacakan itu semua tanpa kitab. Ini kita nggak ngomong Qur'ane loh ya. Terus semua, kowe ngomong, boleh apal tafsir, apal Qur'an gak? Kowe engko sono tak takok ngono barang. Aku susu ya gregetan nyawa awakmu wae. Kita sudah bahas beliaunya hafal sekian belas tafsir, kemudian kamu baru bertanya, "Lah iku apal Qur'an ora?" Lah ya, embuh ya pikiran dhewe ora paham aku. Ketika keagungan itu kemudian kita dengarkan setiap hari, karena kados abah kula piyambak nggih. Abah niku lek maos kitab misalnya maos Jalalain begitu atau maos apa begitu. Bapak biasa dawuh bahwa ini kalau maknanya Kyai Jazuli begini, kalau maknanya Mbah Dawi begini. Kalau maknanya Kyai Jazuli begini, kalau maknanya Mbah Dawi begini. Kula biasa, abah kula dawuh ngoten niku biasa. Pada akhirnya ketika kita sudah mulai agak besar, kita baca tuh tulisan di beberapa media. Media dulu, bukan media sosial, bukan. Koran-koran zaman kuno, saya mulai baca itu, tulisan-tulisan daripada putra Mbah Kyai Baidowi, namanya Kyai Abdul Hamid Baidowi. Gak gambar bakal jadi mertua aku, gak gambar Pak, dan tidak pernah terbersit kui. Ora wani santri kocluk ngarep-ngarep dipek mantu kiai ini. Kene, gak ada. Kita tidak pernah kebayangkan itu, tapi saya sudah sering baca. Kemudian di beberapa momentum kita dengarkan langsung. Mergo gak ono YouTube zaman semono, paham ora? Di beberapa momentum kita dengarkan langsung bagaimana beliau berpidato. Saimut kula niku pertama kali mendengarkan beliau dawuh langsung itu di langitan. Di langitan. Medeni banget pidato nih. Medeni banget pidato nih karena beliau itu qalal haq walau kana murra, super pahit di telinga siapapun yang mendengarkan, karena beliau tidak pernah ragu untuk kemudian mengkritik siapapun, bahkan orang yang super populer atau bahkan kiai yang super diagungkan. Kala itu dikritik semuanya, siapapun. Beliau itu sempat menjadi pejabat. Beliau DPA. Kalau sekarang
Apa ya DPA itu? Enggak ono DPA itu saiki. Dewan Pertimbangan Agung, semacam penasihat presiden. Dan beliau tidak pernah ambil gajinya tuh. Beliau hanya ambil dari gaji yang sekian belas juta, lupa saya. Itu beliau hanya ambil sekitar 2 juta untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya yang masih hidup. Di luar itu beliau nggak ambil itu, karena beliau kemana-mana naik bis, beliau naik kereta. Kalau ke Jakarta untuk waktunya beliau ngantor, naik bis, naik kereta. Dan setelah beliau wafat, uang itu kemudian diberikan oleh negara kepada anak-anaknya, dan akhirnya hari ini jadilah madrasah yang ada di Al-Wahdah. Itu full gaji beliau itu. Bahkan ketika anak-anaknya kemudian mencoba untuk membayari rumah sakit ketika beliau wafat, ternyata beliau itu karena pernah menjadi pejabat, ada tuh pensiunnya. Bukan pensiun, apa jenenge Pak? Lali aku. Ada tunjangannya itu. Ada tunjangannya, tahu-tahu rumah sakit tidak mau dibayar karena memang sudah di cover oleh. Artinya Mbah Yai ini mboten nate ngrepoti kita para putra, mboten nate. Beliau dari awal selalu dawuh bahwa pokok gajiku itu dari rakyat harus untuk, makanya jadi madrasah. Ya muga-muga pejabatnya awake dhewe saiki yo ngono kuwi modele. Tapi yo kita berat. Lah piye lho Pak, ono pejabat penasihat presiden naik bis dari Rembang menuju Jakarta. Masih ada itu? Enggak, aku pengen ngerti lah, awakmu diangkat jadi penasihat Pak Prabowo. Apa yang kamu lakukan? Tapi kan gak mungkin. Artinya Pak Prabowo yo nggalih to, mikir to, kan gak mungkin raimu didadekne. Iya Pak. Enggak pernah. Betul, luar biasa. Jadi kami hanya menganggap memang Mbah Yai, Masya Allah, aliman, mualliman, amilan, zahidan. Mbah Yai tidak meninggalkan apapun untuk putra-putra beliau. Tidak ada. Tidak ada. Tidak pernah meninggalkan apapun. Tapi pancen umumnya kiai ngoten nggih. Umumnya kiai ini pancen ngono kuwi. Paman kula nu sugih-sugih, pol kuwabe. Tapi ketika wafat tidak tahu, yus kabeh teh uang. Tidak ada yang meninggalkan apapun. Tidak ada, ngono kuwi. Napa malah Mbah Hamid. Tidak ada yang beliau tinggalkan untuk putra-putranya. Makanya nek ana wong ngomong, "Ya iya, warisane akeh, warisan apane wong kabeh tanah lemah kabeh diwakafne." Aku sekian biyen piye lemah kabeh dek. Lah iya saiki jajal Pondok Ploso misale. Iki lek diteli lumayan loh. Lah tapi kan wis dadi wakaf. Lah iya, abah kula tumbas tanah malah dadi madrasah. Kan gak dari dom. Angkane. Ya ngono kuwi biasa. Dan ternyata pada akhirnya itu pula menjadi mental kita. Ini kita menopo, lemah ini kita menopo kita awal. Betul kita menopo. Ngirian awal ini pancen kalau pengen niat, kalau pengen healing awalnya. Tahu-tahu moro-moro ngadeg gebyok ini, ngadeg gubuk ini, pendopo ini. Terus moro-moro mau ngaji. Suwi-suwi bahasa awam ngaji nih mek sakulan mek pindo, sepi. Jadi pondok. Wes yang kartu lemah mek jadi pondok, jadi kanggo pondok is biasa. Ya begitulah kira-kira kehidupan. Tapi sing badhe kula critakne bahwa walu sampai kula tulis Pak. Kambing ngiling-ngiling bahwa orang tua kula niku jan insyaallah orang tua kula niku ngalim tenan Pak. Jadi dibantah itu enggak bisa. Karena semua yang beliau katakan walaupun itu sangat-sangat kontras dengan keadaan. Artinya semua orang lagi cinta A misalnya begitu. Semua orang lagi cinta dengan Kiai A begitu. Mertua kula dengan tegas ketika melihat ada yang tidak beres, membaca ada yang tidak benar, yang mukhalifun li syariah, hujah-hujah beliau pakai. Dan kemudian beliau tidak hanya dawuh di mimbar-mimbar, tidak. Beliau karang kitab untuk mengkanter siapapun yang dianggap kiai oleh banyak orang. Gawe kita Pak. Ngarang kitab, itu mau aku Pak. Ya medeni tenan pancen. Aku dhewe gumen kok gelem duwe mantu kaya aku. Lho saestu niku, saestu. Jan
belas gak khawatir. Ancaman itu datang bertubi-tubi. Ancaman kepada beliau itu datang bertubi-tubi. Terus saya itu nih, makanya kalau kemutan akhir itu kak tulis be aku. Allah. La yamna'anna ahadakum rahbatun nas ayyakula bihaqqin idza ra'ahu aw syahida. Kita ini harus latihan untuk berani ngomong yang benar ketika ada sesuatu yang keliru, walaupun mungkin itu sangat tidak nyaman di telinga banyak orang. Sangat tidak populis kalau mungkin hari ini. Sebuah kebijakan yang sama sekali tidak populis, tidak normal kita lihat, kita dengarkan. Tapi kalau itu adalah sebuah kebenaran dan